Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldani Rian Bisono. Saya dari kelas A081 jurusan Informatika dengan NPM 2008101010. Di sini saya akan menjelaskan tentang A. Pengantar algoritma, B. Flowchart dan pseudocode, C. Teknik percabangan, dan yang terakhir adalah D, yaitu teknik perulangan. Algoritma adalah deretan instruksi yang jelas dalam memecahkan masalah, yaitu untuk memperoleh keluaran yang diinginkan dari suatu masukan dalam jumlah waktu yang terbatas. Algoritma biasanya ditulis dalam bahasa komputer yang dinamakan dengan program. Bahasa komputer banyak macamnya, contohnya adalah seperti C, C++, C#, dan lain-lain. Sejarah algoritma. Algoritma berasal dari nama penulis buku, yakni Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, biasa disebut dengan Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi merupakan salah satu ilmuwan terkenal di zamannya. Ada beberapa cabang ilmu matematika yang berhasil ditemukannya, salah satunya yaitu adalah algoritma sendiri. Algoritma merujuk kepada aturan-aturan aritmetis yang berguna untuk menyelesaikan persoalan dengan menggunakan bilangan numerik Arab. Namun seiring berkembangnya waktu, algoritma pun banyak digunakan oleh matematikawan lainnya. Ciri-ciri algoritma yaitu 1. Memiliki input, yaitu permasalahan yang dihadapi dan akan dicarikan solusinya. Yang kedua, memiliki proses, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu output, yaitu solusi atau tampilan akhir yang didapatkan dari suatu algoritma. Keempat yaitu instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu, yaitu instruksi yang jelas dalam algoritma sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghasilkan output. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah adanya tujuan akhir yang dapat dicapai, yaitu akhir dari pemrograman yang muncul ketika program tersebut telah tercapai. Fungsi dari algoritma. 1. Untuk membantu menyederhanakan suatu program yang rumit dan besar. 2. Membantu memecahkan suatu permasalahan dengan logika dan sistematis. 3. Untuk meminimalisir penulisan program secara berulang-ulang, dan masih banyak lainnya. Contoh algoritma dasar. Membuat kopi instan. 1. Buka kemasan kopi saset. 2. Tuangkan kopi ke dalam gelas. 3. Siapkan air panas. 4. Tuangkan air panas ke dalam gelas berisi kopi. 5. Aduk kopi hingga merata. 6. Kopi instan siap untuk diminum. B. Flowchart dan pseudocode. Pengertian flowchart. Flowchart adalah urutan proses kegiatan yang digambarkan dalam bentuk simbol. Flowchart sering disebut juga dengan bagan alir. Didefinisikan sebagai diagram yang menyatakan aliran proses dengan menggunakan anotasi-anotasi semisal persegi, panah, oval, wajik, dan lain-lain. Macam-macam fungsi flowchart. 1. Memastikan program memiliki alurnya sendiri. Flowchart dapat membantu programmer untuk melihat alur atau pola ketika akan membuild sebuah program atau aplikasi. 2. Melihat keseluruhan program. Maksudnya, flowchart di sini dapat membantu kita ketika melihat rangkaian program secara keseluruhan atau universal. 3. Melihat proses dari sebuah program ketika dijalankan. Maksudnya, dengan flowchart kita dapat menggunakannya untuk melihat proses-proses yang akan terjadi ketika program dijalankan. 4. Pedoman dalam menyusun atau mengembangkan aplikasi. Fungsi flowchart pada umumnya dapat digunakan untuk melihat alur atau tahapan proses dari sebuah program, lengkap dengan kegiatan yang terjadi. Hal ini tentu akan banyak membantu pada saat pembuatan atau pengembangan sebuah program. Flowchart pun memiliki bentuk atau simbol-simbol yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut adalah fungsi dan bentuk dari simbolnya. Pengertian pseudocode.
Pseudocode adalah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan struktur sederhana dari beberapa bahasa pemrograman. Tetapi bahasa tersebut hanya ditujukan agar dapat dibaca manusia. Tujuan penggunaan utama dari pseudocode ini adalah untuk memudahkan manusia dalam memahami prinsip-prinsip dari suatu algoritma. Tetapi pseudocode belum termasuk dalam bahasa pemrograman. Pseudocode hanya disebut dengan mirip dengan bahasa pemrograman. Berikut adalah contoh dari pseudocode tersebut. C. Teknik percabangan. Istilah ini sebenarnya untuk menggambarkan alur program yang bercabang pada flowchart logika dengan menggunakan kata if atau jika dan then atau maka. Sehingga hal ini disebut dengan percabangan. Selain percabangan, struktur ini juga disebut dengan control flow, decision, struktur kondisi, struktur if, dan sebagainya. Percabangan akan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang kita berikan. Bentuk-bentuk percabangan. 1. Bentuk percabangan if. Percabangan if merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya adalah percabangan if atau else. Percabangan if atau else merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Blok pilihan pertama untuk kondisi benar dan pilihan kedua untuk kondisi salah atau else. Berikut adalah contoh flowchartnya. Tiga, selanjutnya adalah percabangan if else if. Percabangan if else if merupakan percabangan yang memiliki lebih dari dua blok pilihan. Berikut adalah contoh dari flowchartnya. 4. Percabangan switch atau case. Percabangan switch atau case adalah bentuk lain dari percabangan if, else, if. Dan yang terakhir adalah nested if atau perulangan bersarang. Nested if merupakan percabangan if dengan struktur yang lebih kompleks, di mana di dalam sebuah pernyataan if terdapat pernyataan if lainnya. Contohnya seperti berikut. Teknik perulangan adalah teknik yang membantu kita mengeksekusi kode yang berulang-ulang berapapun yang kita mau. Secara umum, perulangan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu counted loop dan uncounted loop. Counted loop artinya perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak kali perulangannya. Sedangkan uncounted loop merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali ia harus mengulang. Bentuk-bentuk perulangan dalam counted loop yaitu perulangan for. Perulangan for merupakan perulangan yang termasuk dalam counted loop karena sudah jelas berapa kali akan mengulang. Berikut adalah contohnya dalam program bahasa C++. 2. Perulangan yang termasuk dalam uncounted loop, yaitu memiliki dua cabang. Yang pertama adalah perulangan while. Perulangan while merupakan perulangan yang termasuk dalam perulangan uncounted loop yang dapat menjadi perulangan counted loop dengan memberikan counter di dalamnya. 2. Perulangan do atau while. Perulangan do atau while sama seperti dengan perulangan while. Perbedaannya, perulangan do atau while akan melakukan perulangan sebanyak satu kali terlebih dahulu lalu mengecek kondisi yang ada di dalam kurung while. Berikut adalah contohnya.